Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oke Gustian, mahasiswa jurusan Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas sebuah isu pendidikan inklusi yang terjadi di Indonesia, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pendidikan inklusi oleh dosen pengampu Bu Wiserti Aryastuti Saleh, SPD MPD. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama dan gender, kemampuan dan lainnya. Namun, realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa belum semua warga negara Indonesia memperoleh haknya mendapatkan pendidikan yang diamanatkan sesuai dengan undang-undang. Banyak faktor yang menjadi penyebab terbatasnya akses warga untuk mengikuti pendidikan. Di antaranya yaitu 1. Faktor geografis, ekonomi, budaya, tuntutan pekerjaan, bencana, konflik, dan salah satunya difabel atau disabilitas. Anak disabilitas atau anak difabel adalah anak yang mengalami ketidakmampuan dalam melaksanakan fungsi tertentu disebabkan karena adanya ketunaan pada aspek perkembangan tertentu. Kondisi ini sering disebut dengan istilah anak berkelainan, anak luar biasa, dan atau anak berkebutuhan khusus. Di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di breakdown kembali oleh Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik, memberikan instruksi bahwa mereka atau ABK yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial perlu memperoleh pendidikan khusus dan pelayanan pendidikan yang khusus pula. Pelaksanaan pendidikan inklusi saat ini menghadapi sejumlah kendala dan tantangan, diantaranya adalah pemahaman dan sikap yang belum merata di kalangan masyarakat tentang pendidikan inklusif, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus, sarana dan lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan upaya-upaya yang sistematik untuk membudayakan pendidikan inklusif, yang diharapkan ke depannya pendidikan inklusif dapat berjalan lebih baik lagi. Berdasarkan satu dekade atau 10 tahun pelaksanaan pendidikan khusus ini yang ada di Indonesia, maka sering terjadi hambatan dalam merespon berbagai kebutuhan ABK yang berbeda. Di antaranya 1. Belum maksimalnya komitmen pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. 2. Sebagian perguruan tinggi belum berperan aktif dalam implementasi pendidikan inklusif. 3. Pemahaman kepala sekolah, guru, dan pengambilan kebijakan di daerah terhadap konsep pendidikan inklusif masih terbatas dan bervariasi. Kemudian terbatasnya jumlah guru pembimbing khusus mengunjungi sekolah inklusif. Kemudian pula sumber daya manusia yang ada di sekolah reguler atau inklusif sebagian besar masih mengalami kesulitan dalam melakukan modifikasi kurikulum maupun asesmen akademik dan non-akademik ABK. Sebagian besar sekolah belum memiliki ruang layanan khusus. Kemudian, sebagian masyarakat berpendapat bahwa ABK sebaiknya bersekolah di sekolah khusus, sedangkan sebagian berpendapat bahwa sebaiknya masuk di sekolah reguler untuk perkembangan sosialnya. Sikap ini mempengaruhi jumlah siswa yang masuk di sekolah reguler. Dalam semua hambatan yang terjadi saat ini atau yang saya sebutkan tadi, tentunya menjadi tanggung jawab semua pihak. Tak cukup hanya sampai di sosialisasi semata, namun dibutuhkan komitmen kita semua. Jangan sampai disemboyangkan belaka pendidikan untuk semua atau education for all, namun harus diimplementasikan dengan sungguh-sungguh. Isu pendidikan inklusif saat ini cukup dibilang belum menjadi sebuah
hal yang utama atau primadona dibandingkan dengan isu-isu pendidikan yang ada pada saat ini. Berbeda halnya pendidikan di sekolah yang prestasi anak-anak tanda kutip normal atau non-difabel ini akan membuat rating sekolah menjadi naik pamornya. Pihak pemangku kepentingan lebih banyak tertarik kepada sekolah reguler atau normal dibandingkan dengan sekolah inklusi. Peran serta pemerintah daerah dan masyarakat sangatlah diharapkan. Mereka para anak berkebutuhan khusus juga bagian dari anak bangsa, memiliki hak yang sama dengan anak Indonesia lainnya.